Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Kali ini kami akan membahas tentang kriteria saham bagus. Namun sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar kami terus berkembang. Jadi biasanya ada orang yang selalu nanya, Mas, kriteria saham bagus itu seperti apa sih? Gitu. Jadi biasanya ada orang menganggap murah itu saham bagus. Tidak. Ya, prospektif juga saham bagus tidak. Jadi ini kriteria kami kumpulkan berdasarkan pengalaman, juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari para expert seperti Mas Teguh Hidayat. Yang pertama, valuasi murah. Ini menurut kami sudah mutlak lah. Jadi ada istilah di pasar modal itu, nemu Messi harga bajai. Itu diambil dari valuasi yang murah. Nah, valuasi yang murah itu bukan harganya murah ya. Kami sudah membuat video tentang kesalahan para newbie menganggap saham murah itu yang rupiahnya rendah. Padahal saham murah itu dilihat dari valuasi. Jadi kalau sudah nemu murah itu salah satu kriteria saham yang bagus. Yang kedua adalah kinerja daripada perusahaan itu bagus ya. Jadi bukan kinerja sahamnya. Kalau kinerja saham itu kan harganya naik terus. Tapi kinerja perusahaannya bagus. Dilihat dari mana? Terutama dilihat dari return of equity biasanya kalau di saham itu. Yang kedua biasanya dilihat dari net profit margin dan kemudian gross profit margin. Kalau kami mempertimbangkan tiga itu juga. Kalau teman-teman biasanya mengutamakan ROE ya, return of equity itu. Jadi ini salah satu kriteria bahwasanya saham itu bagus. Kinerja, ingat dilihat dari kinerja. Jadi sudah murah, kinerjanya bagus. Nah, itu berarti saham yang memang top. Terakhir adalah kriterianya prospeknya sangat cerah. Jadi prospek cerah itu akan memandang bahwasanya bisnis yang digeluti oleh perusahaan ini dalam beberapa waktu ke depan itu akan mendapatkan momentum yang bagus. Contoh, di masa COVID-19, sektor kesehatan itu akan mendapatkan momentum. Kenapa? Karena setiap orang periksa ke lab, ya tes COVID, kemudian setiap orang butuh vitamin dan lain sebagainya. Itu namanya prospeknya yang cerah. Jadi kita harus pintar membaca. Nah, contoh, kalau pada saat kali ini kami membeli saham Elsa, tapi beberapa bulan yang lalu ya, bukan sekarang. Kalau sekarang harganya udah naik. Kita kenapa memilih Elsa? Karena menurut kami masuk dalam kriteria saham yang bagus. Di antaranya, pertama, valuasinya itu murah sekali. Bayangkan, back book to value-nya itu ketika kami beli, seingat kami di bawah 0,6 ya, di bawah. Kalau sekarang udah di atas 0,6, 0,64, yaitu cukup murah. Yang kedua, lihat price to sales-nya itu cuma 0,21, jadi cukup, sekali lagi cukup murah ini. Bahkan kalau kita lihat pair-nya di angka 5,9. Kalau trailing 12 month atau 12 bulanan ke belakang itu 6,5. Menurut kami juga sangat murah. Yang berikutnya adalah kinerjanya oke. Kenapa kami sebut kinerjanya oke? Jadi ROE-nya itu 9,8 ya. Ya, walaupun menurut kami memang tidak bagus amat ya. Karena biasanya ROE yang bagus itu di atas 10% atau 15% itu bagus banget lah. Kalau ini bisa dikatakan bagus tapi nggak banget. Tapi menurut kami dengan kombinasi valuasi yang murah tadi, maka ini sangat bagus. Yang berikutnya adalah prospeknya cerah. Kenapa? Kenapa kami katakan cerah? Karena di tahun 2023 pemerintah itu menargetkan investasi di migas ya, itu mencapai 15,5 miliar US dollar, dan itu peningkatannya cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Kalau Anda pengen tahu, lihat aja video kami tentang prospek cerah di tahun 2023, sektor yang cerah ya.
Nah, kombinasi inilah pertama valuasinya murah, kedua kinerjanya lumayan lah. Kalau bagus banget mungkin enggak, tapi masuk kategori itu. Yang ketiga, prospeknya cerah, menjadikan saham ini pilihan. Jadi pada akhirnya ketika kami membeli di bulan Mei atau di RP 320, itu yang kami dapatkan sudah double, mulai dari dividen 7,9% plus capital gain 16%. Jadi totalnya sampai video yang kami buat ini kita sudah mendapatkan keuntungan sekitar 23,9%. Menurut kami itu sudah cukup besar dalam jangka waktu Juni Juli 2 bulanan ya. Jadi seperti itu. Sampai ketemu lagi, semoga Anda mendapatkan saham-saham yang bagus di pasar dan menjadi modal Anda untuk mendapatkan cuan. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.